Hai, it's me, Indah. Well, udah berapa hari nih kalian di rumah aja? So, apa aja yang udah kalian lakuin selama di rumah aja? Dan apa perasaan kalian saat ini? Jadi banyak banget yang nanya sama aku, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan selama di rumah aja? Dan apa yang harus kita lakukan selama permasalahan corona ini masih berlangsung? Aku jelasin sedikit guys. Kenapa sih kita, bukan cuma kalian kok, even aku pun, merasakan perasaan cemas, takut, ataupun panik ketika kita menghadapi penyebaran virus corona ini? Karena kita melihat virus corona ini sebagai sebuah ancaman. Dan sebagai manusia, sebagai seorang individu, ketika kita melihat ancaman datang ke kita, ada respon yang sangat natural yang muncul dari dalam diri kita yang disebut dengan takut. Dan takut itu merupakan salah satu emosi dasar manusia. Jadi kalau sekarang kalian merasakan takut karena penyebaran virus corona, itu sebenarnya hal yang sangat amat wajar. Nah, ketika seseorang merasa takut, secara naluri juga, tubuh kita ini akan memunculkan defense mechanism. Apa yang akan dilakukan untuk bisa melawan hambatan ataupun ancaman yang ada di hadapan manusia. Nah, defense mechanism dari tiap orang itu beda-beda. Ada yang defense-nya jadinya bersikap bodoh amat, ada yang jadinya mencoba mencari solusi terbaik bagaimana yang harus dilakukan. Ada juga yang defense mechanism-nya itu berupa bentuk-bentuk emosi lainnya seperti stres, cemas, yang juga nantinya jadinya berujung ke panik. Nah, makanya kenapa banyak sekali nih di antara kita semua yang jadinya malah melakukan pembelian barang-barang yang cenderung berlebihan, terus jatuhnya jadi sangat takut sekali terhadap hal-hal terkait kesehatan, lalu juga jadinya harus nyetok tisu, nyetok hand sanitizer, nyetok masker, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya itu adalah respon alami, respon secara psikis dan juga fisik yang muncul bersamaan ketika kita menghadapi ancaman. Tapi kita perlu ingat, ketika kita panik, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap berpikir dengan jernih? Karena ketika kita panik, otomatis itu akan mengganggu proses berpikir kita. Kenapa? Karena saat panik, permasalahan di dalam diri kita ini banyak sekali, teman-teman. Bisa jantung yang memicu dengan lebih cepat, lalu nafas juga yang mulai tersendat-sendat tapi bisa jadi lebih cepat juga. Nah, ketika proses ini terjadi, kita harus ingat bahwa kita butuh tenang untuk berpikir. Karena apa? Karena dalam proses berpikir, kita butuh aliran oksigen. Kita butuh bernafas. Jadi, ketika teman-teman sudah mulai merasa panik, mulai merasa cemas, mulai merasa takut, atur nafas kalian. Coba untuk lebih tenang. Coba untuk tarik nafas dalam-dalam dari hidung, dalam 4 hitungan. Lalu tahan dalam 3 hitungan dan hembus perlahan melalui mulut dalam 4 hitungan. Lakukan terus sampai teman-teman mulai merasa tenang, mulai merasa rileks, jantung sudah tidak berdebar terlalu cepat, nafas sudah mulai bisa lancar. Lakukan terus. Ketika teman-teman sudah mulai merasa tenang, barulah berpikir. Barulah mencari solusi tentang apa nih yang harus kita lakukan. Jadi akhirnya solusi yang muncul pun bisa efektif dan solutif. Ketika solusi sudah muncul, yang selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah pahami dan kenali diri teman-teman sendiri. Kalian itu merasa panik kalau apa? Saya itu takut kalau apa? Saya itu cemas kalau apa? Berdasarkan konsiderasi dari WHO, kita harus juga turut menjaga kondisi mental kita dalam penyebaran virus corona ini. Salah satu hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kondisi mental kita adalah kita harus menolak berbagai berita negatif yang sekiranya kita tahu dapat membuat diri kita merasa takut atau cemas. Jadi kalau teman-teman udah mulai lelah nih sama berita-berita tentang corona, udah mulai kesel sama broadcast-broadcast tentang corona, kita nggak bisa ngontrol orang lain untuk berhenti melakukan hal itu. Kita nggak bisa ngontrol media, kita nggak bisa ngontrol orang lain yang cakupannya lebih luas. Yang bisa kita kontrol siapa? Diri kita sendiri. Kita kontrol diri kita untuk sejenak kita tinggalkan handphone kita, sejenak kita tinggalkan media sosial untuk tidak membuka berita apapun terkait corona. Karena pada dasarnya otak kita butuh istirahat. Ketika terlalu banyak informasi yang muncul atau yang dicerna oleh otak kita juga jadinya terlalu banyak bekerja.
Ketika otak terlalu banyak bekerja, efeknya apa? Kita jadinya susah tidur, kita jadi kehilangan konsentrasi, kita nggak bisa fokus, nafsu makan juga jadinya berkurang, kita jadi bingung untuk melakukan apa. Daripada itu semua terus menghantui teman-teman, lebih baik teman-teman sendiri yang mengontrol dan memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang sekiranya bisa membuat teman-teman merasa panik. Lalu hal apa lagi sih yang kira-kira harus dilakukan? Make your own happiness. Bahagia itu kamu yang nyiptain. Bahagianya aku belum tentu sama kayak bahagianya teman-teman. Kalian cari bahagianya kalian. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal baru misalnya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal baru, ada tantangan di situ. Ada challenging di situ. Sesuatu yang sifatnya menantang, biasanya akan lebih memotivasi diri kita untuk, ayo, mau gak nih kita lakuin? Nah, kalian bisa cobain hal-hal baru, supaya kalian juga bisa mendapatkan hiburan baru. Selain itu apa? Kalian bisa mencoba mendengarkan musik loh. Karena mendengarkan musik dengan nada irama yang rendah atau yang pelan, itu bisa meningkatkan konsentrasi kalian. Bisa membantu kalian lebih tenang juga secara emosi. Dan akhirnya bisa berdampak atau berefek pada pola tidur yang juga jadinya lebih baik. Selain itu apa? Kalian bisa menulis. Menulis adalah salah satu metode yang bisa kalian gunakan untuk mengolah emosi kalian, untuk meregulasi emosi kalian. Selain itu, efek jangka panjangnya juga ada. Bisa melatih kreativitas kalian, bisa melatih daya imajinasi kalian, bisa melatih analisa berpikir kalian. Dan banyak sekali hal-hal lain yang bisa kalian lakukan. Sesimpel kalian main games, ngobrol sama teman-teman, sama keluarga, nonton film, olahraga. Dan jangan lupa, pastikan kalian juga harus tetap menjaga pola makan dan pola tidur yang sehat. Karena apa? Karena itu sangat penting untuk imun tubuh kalian. Karena imun tubuh kalian saat ini menjadi kunci yang paling utama dari kesehatan kalian, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis. Gak perlu panik, gak perlu khawatir. Takut itu biasa. Yang boleh itu adalah waspada. Ketika kalian merasa takut, ketika kalian merasa khawatir, ketika kalian merasa panik, jadikan itu sebagai alarm, warning untuk kalian untuk berpikir, oke, solusi apa nih yang harus saya lakukan? Jangan bingung, karena pada dasarnya kalian tahu kok. Pada dasarnya bahagianya itu juga kalian sendiri yang nyiptain. Ketika di rumah aja, kalian juga bisa jadi pahlawan, bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi untuk semua orang di luar sana. Salah satu artikel di Psychology Today bilang kalau saat ini adalah saat dimana kalian bisa menjadi pahlawan untuk diri kalian dan juga untuk semua orang di luar sana. Dengan cara apa? Dengan cara stay at home, dengan cara di rumah aja. Meskipun, ya aku tahu, mungkin banyak sekali kebosanan, banyak sekali kebingungan yang memang saat ini sedang kalian rasakan ketika kalian harus stay at home, ketika kalian harus di rumah aja. Wajar. Kenapa? Karena ini adalah proses perubahan. Ketika seseorang mengalami proses perubahan, pasti akan ada yang namanya proses menyesuaikan. Akan ada yang namanya proses adaptasi. Kita nih yang tadinya biasanya kerja Senin sampai Jumat, berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam, yang biasanya tiap malam minggu kita pasti ke mall, yang biasanya kita pasti nongkrong di luar, ketemu sama teman-teman, salaman, cipika-cipiki, pelukan. Terus tiba-tiba kita harus diem di rumah, menjaga jarak, segala sesuatu jadinya kita harus lebih aware, kebersihan, kesehatan. Banyak sekali hal yang mungkin berubah dari kebiasaan kita. Nah, ketika hal tersebut berubah, artinya kita juga butuh menyesuaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa into, supaya kita bisa fit, supaya kita bisa pas berada di dalam situasi saat ini. Kalau teman-teman tidak berusaha untuk menyesuaikan diri, yang ada apa? Yang ada kalian akan stres. Yang ada kalian akan panik dan bingung sendiri. Karena situasi saat ini mau tidak mau meminta kita semua untuk mengubah segala kebiasaan kita. Begitupun dengan kebiasaan kerja, kebiasaan sekolah,
kebiasaan belajar, semua diubah. Nah, dalam situasi seperti ini, kita harus berani, kita harus belajar, kita harus mau menyesuaikan, kita harus mau beradaptasi. Pelan-pelan. Sulit bukan berarti nggak bisa kan? Pelan-pelan. Karena bukan cuman kamu yang mengalami permasalahan ini, tapi kita semua mengalami permasalahan ini. Berhenti menyalahkan salah satu pihak. Stop. Karena permasalahan ini bukan hanya terjadi pada sebagian orang, tapi terjadi di hampir seluruh dunia. Siapa yang mau disalahin di sini? Nggak ada. Daripada kita sibuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, sibuk mencari awal mula penyebabnya dan lain sebagainya, lebih baik kita fokus pada solusinya. Kita fokus pada kontribusi apa nih yang bisa kita lakukan. Tenaga kesehatan di luar sana sudah banyak melakukan hal yang bisa mereka lakukan sesuai dengan porsi dan juga peran mereka. Menyembuhkan dan menanggulangi penyebaran virus corona. Begitupun dengan pemerintah, yang juga sudah memikirkan berbagai macam cara untuk bisa menanggulangi permasalahan ini. Nah, kita bisa melakukan berbagai macam cara sesuai dengan porsi dan juga peran kita. Misal, yaitu tadi, diam di rumah aja, working from home, atau teman-teman bisa membantu proses edukasi dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat melalui apa? Melalui platform media sosial teman-teman semua. Teman-teman juga bisa kok berkontribusi dengan apa? Dengan memberikan berita-berita baik, dengan mengajak teman-teman kalian semua bercanda, dengan memberikan informasi-informasi yang sifatnya humor. Jadi teman-teman kalian yang tadinya udah mulai panik karena terus-terusan baca berita tentang corona, jadi bisa terhibur lagi, jadi bisa happy lagi. Buat kalian semua juga yang stay at home, kalian semua para suami, para istri, para ibu, para ayah, jangan lupa untuk ngobrol sama pasangan kalian. Karena meskipun ngobrol ini kedengarannya simple, ngobrol ini kedengarannya sepele, ngobrol itu adalah hal paling penting dalam suatu hubungan, dalam suatu ikatan. Dengan ngobrol, kalian tuh gak cuman pertukaran informasi doang. Dengan ngobrol, di situ juga ada kelekatan emosi, ada pertukaran afeksi, ada proses di mana kalian bisa merasa bahwa kalian disayangin, kalian diperhatiin, kalian dimengerti. Jadi pastiin meskipun di rumah aja, kalian tetap harus bahagia. Pastiin meskipun di rumah aja, kalian tetap harus waras. Karena bahagia menjadi salah satu kunci utama dari imun tubuh yang baik. Secara fisik, juga secara psikis. Artinya yang harus kalian perhatikan saat ini adalah jangan lupa bahagia. Cari kebahagiaan kalian sendiri. Kalian boleh lihat contoh orang lain, bagaimana mereka mencari kebahagiaan mereka, tapi yang paling tahu kebahagiaan kalian itu hanyalah diri kalian sendiri. Ingat ya, badan kamu itu juga punya kapasitasnya. Badan kamu itu juga punya batas. Kalau kalian sudah mulai overwhelmed, kalau kalian sudah mulai capek, kalau kalian sudah mulai jengah dengan semua ini, stop, take your time, kasih waktu istirahat untuk diri kalian sendiri, alihkan pikiran kalian ke hal lain yang bisa membuat kalian jauh lebih happy, dan jangan lupa, istirahat, tidur. Sisanya, berkumpul sama orang-orang terdekat, keluarga dan juga sahabat. Buat kalian yang jauh, di luar kota, jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, kan masih ada media sosial yang bisa kalian manfaatkan saat ini. Semangat untuk kita semua. Tetap sehat, tetap positive thinking. Jangan lupa bahagia dan di rumah aja.